Kalau dari penelitian sebenarnya sih intermittent fasting itu bisa untuk menurunkan berat badan. Tapi mungkin kita harus lihat sih. Ternyata tuh dari seorang Instagramer gitu ya atau YouTuber gitu, dari Tiffany Elizabeth. Jadi tuh dia prinsip diet itu sebenarnya lebih ke raw diet atau diet yang mentah. Jangan lupa sosisnya tuh porsinya besar. Ya, Wow, kalau bisa kita hitung ini udah penuh tuh udah kuota penuh. ya, kuota harian. Jangan-jangan nih sudah Dari 500 satu kalori kali makan ya. satu kali makan. Nah, selanjutnya nih dok, kan sekarang lagi banyak banget tren-tren diet ya. Ada dua yang sering banget lagi dicoba. Jadi mungkin yang satu ini intermittent fasting. Sebenarnya ini udah berapa tahun terakhir tuh emang banyak orang yang coba. Bahkan bukan cuman mama aja, mungkin papa-papa juga ikut nyoba karena mungkin di sebagian orang itu perut yang tadinya buncit akhirnya mengecil gitu kan. Nah, ada satu lagi tuh Tiffany plate, Tiffany's or Tiffany plate gitu ya. Nah, ini yang lagi banyak dicoba sama orang-orang nih. Nah, kalau menurut dokter ini tanggapannya seperti apa sama tren tersebut? Baik. Nah, kalau misalnya kita dari tren kekinian nih, karena sekarang lagi banyak nih, tapi kalau misalnya kita lihat dari intermittent fasting, itu sebenarnya udah cukup lama karena intermittent fasting tuh biasanya berawal dari misalnya ada yang kewajiban agama atau misalnya dari sisi spiritualnya dia tuh diwajibkan untuk misalnya berpuasa sekian jam. Nah, intermittent fasting ini nanti dikembangkan sekarang di masyarakat umum tuh sebagai sarana sih, salah satu cara untuk misalnya kita menurunkan berat badan. Kalau dari penelitian sebenarnya sih intermittent fasting itu bisa untuk menurunkan berat badan. Tapi mungkin kita harus lihat sih prinsip dari intermittent fasting itu, apakah dia makan misalnya dalam jendela makan tuh makan sepuasnya, atau misalnya untuk makanan tuh diatur dalam misalnya kebutuhan kalorinya. Misalnya ya, kalau untuk sehari-hari ada seseorang yang dia cocoknya di 1500 kalori. Apakah dia mengikuti prinsip itu, atau dalam jendela makan 6-8 jam itu dia makan sepuasnya sampai 3000 kalori. Kadang-kadang prinsip itu mesti dipegang supaya kalau misalnya makannya tuh cocok sesuai dengan kebutuhan itu, seharusnya dia tuh bisa sampai terjadi defisit kalori sehingga pada saat dia sedang berpuasa, nah tubuh kita itu akan langsung terjadi adaptasi perubahan. Artinya pada saat dia berpuasa, dia tidak ada makan yang masuk. Di saat itu berarti kebutuhan tenaganya itu nanti diambil dari cadangannya tuh. Dari glikogen di hati, kalau misalnya nggak ada berarti diambil dari cadangan lemak. Di saat itulah masa lemak yang misalnya yang ada di tubuh itu dia bisa makin terpakai dan akhirnya makin kurus. Nah, prinsipnya sih sebenarnya sih bagus. Nah, tapi kita harus lihat dalam penelitian misalnya dilakukan dalam waktu sampai maksimal 6 bulan itu sebenarnya kita lihat ada perubahan itu, misalnya masalah gula darah yang sebelumnya sempat berantakan mungkin bisa sedikit membaik, kemudian masalah berat badan ada turun, tapi misalnya sampai seturun-turunnya tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan diet defisit kalori gitu ya, misalnya kita kurangi kalorinya, saya tuh lebih sama aja sih. Tapi yang harus kita perhatikan sebenarnya dari metabolisme lemak, karena lemak yang sering dipaksa keluar sebagai sumber tenaga. Nah, kita harus cek nih, kalau bisa cek secara berkala, misalnya dalam waktu 2 bulan pertama dicek dulu profil lipid atau maksudnya kolesterol baik, kolesterol jahat, trigliserida sama totalnya harus benar dipantau, sama fungsi hatinya. Karena kita tidak inginkan kalau misalnya kita intermittent fasting, kita berpuasa kemudian misalnya ya, kan ada yang berpuasanya itu justru di siang hari baru mulai makan. Siang hari makan sepuasnya sampai jam 6 sore maghrib gitu dia baru berhenti. Tapi itu kita harus lihat apakah itu bikin asam lambungnya makin tinggi pas dia berpuasa seperti itu, misalnya di jam pagi sarapan tidak makan. Kemudian kita juga lihat apakah misalnya ada nggak sih masalah di saluran empedunya. Nah, empedu itu kan buat ini untuk supaya dia mencerna lemak. Tapi kalau misalnya ini bahkan misalnya dia tidak makan kemudian tiba-tiba langsung makan, apakah ini nanti bermasalah misalnya konsumsi lemak yang berlebihan. Jadi sebenarnya kalau secara intinya intermittent fasting itu saya setuju itu boleh dilakukan, tapi harus seandainya ya bisa diawasi oleh dokter.
Oh, tetap ada konsultasi ya. Benar. Jadi tetap dalam pengawasan dokter itu lebih aman. Nah, Kalau untuk intermittent sendiri, sebenarnya aku sempat ngejalanin itu dan itu memang bisa menurunkan berat badan di aku. Tapi dengan catatan, bener banget nih dok, harus defisit kalori. harus defisit. Karena kadang-kadang tuh ngobrol sama beberapa teman itu mereka tuh ada sistem balas dendam ya. Jadi pas di jam makannya Jendela itu makanan. dia kayak tidak menghitung kalori. Jadi kayak justru itu lebih berantakan dan gula yang masuk pun kayak susah ngitungnya kalau kayak gitu. Nah, kayaknya tuh untuk orang-orang yang kayak gitu kayak perlu dicari tahu lagi deh, intermittent fasting tuh sebenarnya yang bener tuh kayak gimana, terus kayak jam puasanya sama jam makannya, terus kebutuhan kalori masing-masing setiap orang beda kan ya dok ya. Beda Nah, cara ngitungnya gimana sih dok? Cara hitungnya bisa ada rumus-rumus tertentu nggak nih? sih ada sih, tapi rumusnya itu memang Contohnya agak deh, rumit. contohnya mungkin. Kita seringnya itu pakai kalau misalnya kita untuk pasien ICU kita pasti pakai ya misalnya 20 kali berat badannya untuk hitung cepat gitu. Tapi kalau untuk keseharian kita biasa ada rumusnya, kita bilang rumus Harris Benedict itu memang lebih rumit ya. Ada rumus perkaliannya untuk misalnya berat badan, tinggi badan, kemudian umurnya itu kita masukkan. Tapi memang kalau misalnya untuk menilai kebutuhan energi kita secara akurat, saya sih ada sih caranya dengan misalnya kita masuk ke bot ada satu alat itu dihitung napas kita itu berapa kalori gitu. Itu cara yang lebih akurat sih. Lebih detail lagi. Detail lagi. Jadi memang yang sering kita keseharian tuh sebagai dokter gizi itu menilai beratnya tuh cukup atau enggak. Apakah berat itu mengandung, karena berat itu sekali kita timbang itu kan ada berat cairan, berat tulangnya, berat dari lemaknya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh Pak Aderai selama ini misalnya beratnya 90 kg, apakah kita langsung bilang itu obesitas, kegemukan? Belum tentu, karena massa lemaknya itu bisa aja sih kurang dari 7%. Jadi berat itu tidak fair kita langsung menilai itu adalah prinsip dari kegemukan. Alangkah baiknya kalau misalnya kita langsung telaah massa lemaknya itu berapa, massa lemak, massa otot gitu massa lemak, massa ototnya itu. Kemudian kita balik lagi ke misalnya untuk dietnya itu dari intermittent fasting itu boleh dilakukan. Contohnya tuh Pak, kalau misalnya kita puasa Ramadan, nah kita puasa itu bisa sampai 12 sampai kurang lebih 14 jam tergantung ya lokasi Indonesia ini. Nah itu bisa kita lakukan dalam prinsip kita ada sahurnya. Sahurnya dulu sebagai untuk menyimpan cadangan karbohidrat, kemudian ada cadangan semuanya sebagai persiapan untuk puasa selama kurang lebih 12 jam itu. Di saat itulah nanti tenaga kita itu sumbernya dari cadangannya. Nah kalau misalnya intermittent fasting kadang-kadang yang agak bermasalah tuh dia mulai start jendela makan itu justru makan mulai dari siang sih. Oh iya, nggak disarankan seperti itu ya? Sebenarnya lebih nggak disarankan. Saya lebih sarankan kalau misalnya sarapannya itu bisa lebih maju sedikit. Misal mulai makan itu justru misalnya dari jam 9 atau jam 8 pagi. Kemudian nanti jendela makannya itu kurang lebih jam 4 sore atau jam 5 sore udah berhenti. Oke. Jadi mendingan agak pagian tapi sedikit. Sore udah tutup nih. Benar. Udah ditutup ya. Benar. Jadi jangan lagi ada makan malam gitu ya dok ya. Karena kita menyesuaikan dengan irama tubuh kita itu, hormon circadian kita itu sebenarnya sih kalau bisa kita awali sesuatu dari hari kita itu dengan sarapan. Jadi sarapan bisa ringan, tidak ada masalah, tapi setidaknya itu mengandung protein, karbohidrat dan lemak. Jadi itu kita coba agak maju sedikit untuk misal kita mau intermittent fasting jam 8 atau jam 9 pagi selesai di jam 4 sore gitu. Jadi kalau misal pulang kantor ya udah nggak makan lagi. Tapi itu harus kita lihat ya, nanti diawasin semuanya itu apakah cocok. Jadi itu sebenarnya memang perlu kontrol harus juga. Ya. Pun juga harus kita lihat kalau misal intermittent fasting ini awalnya seneng dalam 1 bulan pertama turun 10 kg, tapi harus dibarengi nanti di bulan ketiga karena di saat itu mulai agak mandek. Kita bilang agak itu ya seperti yoyo gitu ya, turun habis itu nanti naik lagi karena konsep balas dendam itu pasti akan terjadi. Di saat itu harus dibarengi sih dengan olahraga resistance. Ya, oke. Nah, satu lagi Tiffany's Plate. Tiffany Plate. Tiffany Plate. Benar, kemarin juga baru kita lihat apa ya ini Tiffany Plate itu sesuatu ternyata tuh dari seorang Instagramer gitu ya atau YouTuber gitu, dari Tiffany Elizabeth. Jadi tuh dia prinsip diet itu sebenarnya lebih ke raw diet atau diet yang mentah, apapun makanan itu yang mentah, misal brokoli mentah atau wortel mentah atau misal dibarengi dengan porsi buah-buahan yang jumlah banyak. Kalau kita lihat sih
ini bagus banget ya, seratnya pasti tinggi loh. Kayak misalnya kita makanan Sunda itu kita pasti ada karedok, sesuatu yang makan yang Lalapan. lalapan gitu ya, Iya. pasti rasanya sehat sekali. Tapi kita harus lihat selain dari itu ada masalah nggak ya? Ada sih, sosisnya sama ricotta cheese-nya itu sih. Oh, oke. Kita harus Yang lihat creamy-creamy itu ya. yang creamy ya, memang makanan semakin creamy semakin enak, itu semakin bahaya ya lemaknya. Dari ricotta cheese kita harus lihat kandungan lemaknya itu berapa. Kalau nggak salah sih dia dari porsi yang dia ke dalam piring makanan tuh yang dikemas kira-kira ada 3 sendok makan. Jadi itu jangan-jangan sudah hampir, kalau misalnya kita hitung 2 sendok makan itu dari 2 sendok makan kurang lebih misalnya udah ada setidaknya ada 100 kalori di situ. Nah, 100 kalori, jangan lupa sosisnya tuh porsinya besar. Iya. Nah, porsinya besar kurang lebih hampir 200 gram sih kalau bisa kita timbang. Kalau bisa kita lihat dari makanan kemasan sekarang, berarti 100 gram itu kurang lebih 210. Jadi kalau 200 gram berarti 420. Wow, kalau bisa kita hitung Udah ini penuh tuh udah kuota penuh. ya, kuota harian. Jangan-jangan nih sudah 500 Dari satu kalori. kali makan ya. Satu kali makan. Jadi menurut saya untuk sayuran dan buah itu saya setuju. Porsinya banyak sekali. Dari konsep dietnya itu dengan diet mentah, apakah itu bagus atau tidak? Sementara sih dari penelitian, diet mentah seperti itu sebenarnya masih bisa mampu kita cerna. Jadi ada sih memang ada paham yang menyebutkan bahwa enzim-enzim dari sayuran itu bisa mati kalau misalnya dengan pemanasan. Tapi itu menurut saya tidak ada masalah, baik kita misalnya dipanaskan ataupun dalam bentuk mentah, karena sebenarnya tergantung lagi dari kadar vitamin C yang terbuang itu seberapa banyak. Proses pemanasan yang paling baik itu sebenarnya kalau misalnya kita langsung dikukus. Jadi bukan Tapi nggak bisa overcook direm- juga kali ya dok? Iya, Itu yang menghilangkan- overcook ya. ya sebisa mungkin jangan. Yang penting matang saja. Kira-kira kalau misalnya kita untuk proses pemanasan tadi antara dikukus atau direbus memang lebih bagus sih kalau misalnya kita dikukus aja. Jadi setidaknya vitamin C-nya masih terjaga, tidak langsung larut ke dalam air seperti direbus. Nah, itu kalau misal mau untuk mengikuti Tiffany Plate, saya sarankan boleh, tapi setidaknya sesekali boleh sih misal kita dikukus gitu kalau misalnya yang tidak terbiasa. Jadi yang tidak terbiasa dengan mentah, oke. Kemudian kita lihat dari porsinya, 100 gram atau kurang lebih setengah piring seperti itu sudah cukup bagus. Kemudian porsi buahnya sebisa mungkin jangan terlalu berlebihan juga sih, buah cukup salah satu aja. Misalnya dari buah naga cukup 1/4, kalau 1/4 buah, ataupun dari melon cukup 1 juring sedang, kurang lebih 12 sentian. Pilih salah satu aja, mungkin kita tidak terlalu heboh. Sayuran memang harus heboh sih. Jadi kurang lebih setengah piring. Cuma di sini ada masalahnya sih. Karbonya hilang. Oh iya. Karbohidrat itu maksudnya dari nasi, jagung atau kentang itu dia hilang, nggak ada. Artinya kebutuhan karbohidrat itu dia sumbernya tuh dari sayur dan buah saja tok gitu. Jadi setelah kita makan makanan kayak Tiffany Plate itu jangan-jangan mungkin kita bisa kenyang dalam 2 jam pertama, tapi setelah itu kita bisa aja sih langsung lemas karena nggak ada karbohidrat kompleks. Berarti yang itu kita mungkin dia cocoknya untuk orang yang memang harus rendah banget masuk karbonya kali ya, atau Iya. gulanya dari karbo itu kali ya dok? Iya. Jadi harus ngelihat lagi kondisi tertentu ya. Berarti nggak bisa sembarang orang aplikasiin itu di dirinya gitu. Harus tetap kita kondisinya apa gitu. Terus untuk sayuran mentah sendiri itu juga mungkin ngelihat ke kondisi masing-masing. Asam lambung nggak semua sayuran mentah bisa dimakan kan ya? Kalau misalnya perihal asam lambung sebenarnya sih nggak ada masalah sih katanya. Kalau misalnya asam lambungnya tinggi artinya jam makannya itu harus teratur. Kemudian untuk makanan itu sebisa mungkin ya kalau misalnya ada permasalahan dia itu kondisi terlalu asam, sifatnya terlalu asam ataupun misalnya terlalu tinggi garam, takutnya itu malah merusak lapisan dari lambungnya. Jadi kalau misalnya konsepnya antara matang, mentah, sementara masih belum ada perdebatan. Bahkan untuk jurnal-jurnal yang saat ini ada, diet mentah itu sebenarnya masih ada manfaatnya. Bukan artinya kita bilang oh itu karadok nggak boleh makan, oh misalnya Tiffany diet langsung kita bilang oh tolak gitu. Enggak sih, kita lihat dari kelebihan sama kekurangannya. Kekurangan itu adalah dia gak ada karbohidrat kompleks. Jadi itu dia sebenarnya mirip diet keton. Mungkin yang sebelumnya pernah ya diet keton yang
atau misalnya yang nggak ada karbohidratnya sama sekali. Mhm. Jadi lebih mengutamakan lemak sama sayuran sih untuk Iya. Tiffany diet ini. Paling diperhatiin lagi dipnya kali ya, Benar. colekannya. Kita Colekannya. iya, dipnya itu atau colekannya itu kita tuh pakai apa gitu. Itu Dan yang alangkah baiknya kalau misal sosisnya itu kita ganti sama ayam filet, kayak ikan, dada ayam ya. dada ayam, Iya, yang dada kadang ayam, lemaknya ikan. lebih rendah. Kemudian ikan juga, ikan laut boleh, ataupun misal ikan yang di sungai juga boleh. Jadi lauk itu kalau bisa tanpa kita olah sebagai sosis. Jadi nanti kandungan natriumnya, kandungan garamnya tuh bisa lebih rendah. Mhm. Heeh. Oke dok, ini lanjut ya dok ya. Baik. Ada nih orang yang udah diet mati-matian, terus kayak cara ini diikutin, cara itu diikutin, tapi dia itu nggak turun-turun berat badannya. Ini yang salah apa sih sebenarnya dok? Ya, kita lihat konsep diet mati-matian itu artinya jangan-jangan sudah terlalu kita bilangnya very low calorie diet, kurang dari 800 kalori sehari. Mungkin awalnya 1 minggu pertama oke, dia bisa ikutin, tapi minggu kedua dia udah mulai lemes banget sampai akhirnya balas dendam lagi. Jangan-jangan perihal ke situ. Sama yang ketiga itu dari variasi menunya itu yang itu aja sih. Jadi dia tidak mengubah, satu hari wortel terus, besoknya pisang terus, besoknya lagi apel terus proteinnya di mana, lemaknya di mana. Kadang-kadang mungkin dari otak kita tuh sebenarnya butuh kebutuhan kalorinya itu dari misalnya 130 gram karbohidrat. Jadi kalau misalnya nggak ada, bingung deh otak kita, pasti mencari sesuatu. Jangan-jangan nanti nggak makan nasi, tapi kita makan keripik yuk, makan kerupuk yuk, atau misalnya ada sesuatu biskuit yang ada di meja. Jangan-jangan dari situ, atau misalnya ada minuman kemasan gitu yang sudah ada kalorinya. Nah, jangan-jangan nggak makan udah diet mati-matian, tapi kita cheatingnya di situ sih. Oke. Tapi ada juga sih waktu aku diet gitu ya, itu aku berhasil nurunin beberapa belas kilogram. Tapi itu dalam beberapa bulan. Jadi memang nggak ada yang Bertahap. drastis ya, bertahap dan olahraga juga. Cuman masalahnya kan kadang-kadang teman-teman nih suka nggak sabar ya kan Iya. untuk journey-nya itu. Nah, tapi dulu aku tidak ada cheating day sama sekali. Sementara yang aku lihat di teman-teman aku itu masih ada kayak seminggu atau 2 minggu sekali itu cheating day. Sebenarnya di saat diet boleh nggak sih kita tuh cheating day, dan sebenarnya memaknai cheating day itu seperti apa sih saat diet dok? Oh baik, kalau untuk cheating day, saya prinsipnya sih kita lihat lagi dari indeks massa tubuh. Misalnya seseorang yang kita bilang obesitas derajat 2, yang indeks massa tubuhnya udah 30 kg per meter persegi, istilahnya kalau misalnya beratnya tuh udah, untuk perempuan kalau misalnya kita sederhana aja 80 kg ke atas, sebisa mungkin kita tidak ada cheating day, supaya proses untuk turun berat badan itu dia bisa maintenance, dia bisa ada konsepnya itu dia mengikuti jadwal makannya itu, kemudian porsi makan supaya dia lebih konsisten. Tapi kalau misalnya untuk misalnya yang ya mungkin berat badannya 50 kg, 60 kg, yang sebenarnya masih belum terlalu khawatir ya untuk indeks massa tubuh, kita bilang masih obesitas derajat 1 atau bahkan cuma overweight aja, saya masih bisa untuk cheatingnya itu di hari Sabtu atau Minggu, tapi cheatingnya itu tetap memperhatikan porsi. Misalnya pengen makan mie, nah mie itu boleh, misalnya mau makan bami apa gitu ya, tapi porsinya itu kita saling sharing. Nah, ada seseorang yang bisa sharing, satu porsi itu kita sharing yuk, atau misalnya sekali pesan langsung porsi kecil. Nah, itu masih bisa. Nah, kemudian juga apakah kita bisa menggantikan kayak tadi makanan kemasan ya gitu ya, kayak misal sesuatu kayak energy bar gitu ya, bar-bar gitu. Ya boleh aja kalau misalnya kita udah tahu berapa kalorinya tuh, untuk menggantikan sekali makanan snack gitu. Kalau misalnya kita kepepet atau misalnya kita lagi meeting atau apa, ya satu itu artinya sudah cukup, satu bar gitu. Aku sebenarnya aku pengen ngasih tips nih ke mama-mama ya. Kalau lagi diet ketat tapi kangen banget makan mie kuah atau mie goreng. Tapi ini mumpung ada dokternya, jadi kita minta validasi kira-kira tips ini oke atau enggak. Yang pertama, untuk mie kuah, kan sebagian orang sukanya mie kuah terus kasih cabai rawit, itu kayaknya enak banget ya. Nah itu tuh mie-nya mungkin hanya pakai seperempatnya aja. Mie-nya hanya pakai seperempatnya aja, terus pakai sawi putih, sawi apalah, pokoknya semua sayuran
itu masuk ke situ. Mm-mm. Jadi kenyang-kenyang juga dan kuahnya tetap dapat rawitnya. Jangan lupa cengek ya, Ma. Nah, itu yang mie kuah. Tapi kalau mie goreng biasanya aku pakai bumbu mie goreng karena dia udah gede banget tuh hitungan kalori dari bumbunya. Mie-nya itu dibuang dan diganti mie shirataki. Nah, Itu bisa. kira-kira ini bisa diadop nggak sih, Dok? Bener nggak kalau misalkan mama-mama nih mengikuti trik itu? Saya sih Saat bisa diet? aja sih, karena ini misalnya kondisinya bukan obesitas derajat 2 ya. Jadi kita langsung menggantikan mie-nya itu menjadi mie shirataki. Jadi shirataki itu seperti ya bentuknya seperti jelly gitu. Jadi setidaknya dia tinggi serat dan itu bikin lebih kenyang. Jadi sekali misal satu porsi misal 20 gram itu maaf, dia dalam bentuk 40 gram mungkin dia kalorinya kecil sekali antara 20 sampai 40 kalori tergantung ya Iya, dari iya. produsen. Jadi itu bisa saling menggantikan. Tapi kita harus perhatikan juga apakah ada langsung lemes, apakah kalau misalnya kita hitung Setelah kurang. itunya ya? Iya, apakah efek kenyangnya tuh bisa tahan lama. Jadi untuk tahan lama itu saya setuju kita tambahan ada serat dari sayur-sayuran. Sayur hijau, mau wortel, mau labu siam, mau jamur, terserah ataupun sayur hijau. Jadi kita makan mie karena kita sering sekali beli mie di luar itu sering sekali sayur hijaunya cuma 1 tangkai 2 tangkai. Jadi sekali kita pesan biasanya mau pesan banyakan supaya kita kenyang. Tapi konsepnya tuh kita harus berubah. Kita boleh makan mie porsinya setengah tapi sayurnya banyakan. Nah itu susah sih. Kadang-kadang kita harus bawa bekal sih sayur tambahan gitu Oh, ya. iya, betul. Bikin di rumah. Bikin di rumah sih konsepnya atau misalnya pesan di rumah aja. Oke. Terus, Dok, kalau misalkan asupan nutrisi utama saat diet itu yang penting banget wajib masuk ke badan kita tuh apa tuh, Dok? Nah, untuk yang nutrisi yang paling penting ya, sebenarnya sih kalau saya lihat dari makronutrien ya, saya sebenarnya sih sangat pro sekali dengan protein. Protein. Protein tuh untuk zat pembangun. Kalau misalnya kita kurang protein, nah untuk daya tahan tubuh kita kurang. Karena daya tahan tubuh itu pasti ada imunoglobulin, ada faktor lainnya yang untuk membentuk supaya kita lebih cepat terhindar dari penyakit. Kemudian yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat sebenarnya sih saya lebih setuju kalau misalnya kita makan tidak lebih dari 50%, artinya dari kebutuhan sehari-hari. Artinya begitu kita makan misalnya ya dalam menata satu piring itu seperempat itu isinya nasi, seperempatnya lagi isinya lauk misalnya ayam, ikan atau daging sapi atau telur, setengah itu isinya sayur. Jadi seperempat setengah itu konsep yang sangat ideal sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari Kemenkes agak sedikit berbeda karena dari Kemenkes itu kan masih sepertiga isinya lauk, sepertiga ini nanti sisanya sayur dan buah-buahan gitu sama 1 gelas ini ya. Tapi kalau saya lihat dari untuk konsep menurunkan berat badan sebenarnya seperempat setengah itu sangat ideal sih. Dan tidak lupa dari cara kita makan itu sangat menentukan sekali. Kita makan atau mengolahnya? Benar. Berapa lama kita makan? Jadi pada saat kita sebelum makan mungkin awalnya kita langsung minum segelas air, ataupun kalau misalnya nggak minum air kita bisa minum kuah. Minum kuah dulu, setidaknya lambung kita sudah terisi dengan cairan, kemudian baru kita langsung ambil apa nih dari piring ini. Kita ambil protein dari misal lauknya, kemudian kita ambil nanti sayur-sayuran, nanti terakhir dari karbohidrat. Makan pelan-pelan kurang lebih sampai setengah jam. Jangan terburu-buru, karena semakin buru-buru misalnya kita ada meeting nanti, oke kita cepet-cepet nih makannya dalam 5 menit selesai gitu ya. Nah kadang-kadang sih dalam waktu 5 menit belum ada pusat rasa kenyang di otak kita langsung keluar. Jadi memang ada durasi waktunya itu. Kalau misalnya 20 menit baru halo ini udah kenyang nih, oke ya kita berhenti makan ya. Jadi otak itu memberi sinyal, ada hormon sinyal seperti itu. Nah kalau misalnya kita makan pelan-pelan, kemudian kita secara mindful eating, makan kita itu oke, kita sekarang lagi makan lauk, kita makan sayurnya, dan sekarang kita terakhir makan nasinya atau kentangnya. Nah itu bisa kita makan satu piring, mudah-mudahan sih bisa kenyang. Efeknya itu bisa bertahan lama, bisa sampai 3 jam. Oke, mungkin kalau misalkan mama belum tahu mindful eating itu apa, persepsi yang aku tahu tentang mindful eating itu adalah ketika kita makan ya kita fokus pada makanan kita. Kalau perlu nih setiap suapannya kayak misalkan oh nih aku lagi pengen nyendokin karbo,
Berarti kita benar-benar ngelihat dia dan kita masukin dan kita kunyah dengan tenang gitu loh. Terus kayak misalkan ganti lagi proteinnya gitu, aku mau makan dada ayam aku nih ya kan. Nah itu kita makan lagi pelan-pelan, oh ternyata itu adalah salah satu cara yang bisa ngestimul respon kenyang gitu di otak Benar. kita gitu ya dok ya. Benar. Oke, jadi itu ternyata penting banget mah. Makan slow tanpa kita nonton handphone atau misal TV atau misal terlalu sibuk, terlalu cepet gitu. Jadi makan memang harus pelan sih. Kita bisa membandingkan orang yang makannya cepet gitu, buru-buru gitu kan ya. Kayak dulu kita dididik ala TNI gitu, Ya, makan siap militer gerak. ya. Ya, oke. Langsung ya, langsung 5 menit selesai, mungkin agak beda gitu. Kalau misalnya kita makannya pelan banget, jadi pada saat kita sudah 20 menit ke atas langsung aduh udah kenyang. Di saat itu bisa aja sih 80% kita asupan gizi udah masuk, dan di saat itu kita sudah langsung ada sinyal mari kita berhenti makan. Jadi cara tips untuk misalnya kita lebih pelan. Oke. Misalnya pada saat bepergian keluar kota atau misal ke luar negeri, pengen diet tapi nanti makanannya itu bagaimana. Nah di saat itu mungkin kita bisa dibandingkan dengan kita makan biasa yang penuh dengan sayur, kemudian lauknya ada, kemudian nasi ada. Nah itu lebih efek tahan kenyangnya itu lebih lama. Jadi saya melihat dari situ, dengan misalnya kita lapar pasti cari sesuatu lagi, tambahan lagi sih kalorinya. Yang manakah lebih menyiksa, itu yang saya pertimbangkan. Oke. Makanan itu harus kita ubah sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan proses peradangan lagi dan ada imun daya tubuh itu menghancurkan tubuhnya sendiri. Nah, ada juga penyakit yang sekarang autoimun yang sekarang lagi ngetren nih pada masa Autoimun. pandemi. Autoimun kenapa nih?